sabar orang tua menjadi. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 27 Januari 2025. Bapak, Ibu, sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Senin 27 Januari 2025, diambil dari Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, judul renungan pada hari ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Ayat ini adalah ajakan bagi orang-orang saleh untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan maksudnya adalah bersukacita dalam segala keadaan. Di setiap tempat, termasuk misalnya tempat yang sangat pribadi, yaitu tempat tidur. Sukacita yang diungkapkan secara nyata, baik melalui aktivitas dalam ibadah maupun dalam kehidupan pribadi. Sehingga kebahagiaan sejati akan nyata dalam Tuhan. Dan akhirnya menjadi bagian dari seluruh aspek hidup kita. Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini menjadi renungan bagi kita? Pertama, temukan sukacita di dalam Tuhan. Maksudnya, setiap hari kita sebagai orang percaya diundang untuk menemukan sukacita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Baik pada saat kita beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
di awal tahun 2025 ini, kita semua harus mulai dan mengembangkan kebiasaan pribadi dalam ibadah. Artinya, kita mesti meluangkan waktu secara pribadi untuk memuji Tuhan, untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, termasuk tadi di tempat tidur, sebelum tidur pada malam hari atau pada saat bangun di pagi hari. Ini harus kita mulai dan lanjutkan hingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan harian kita. Kedua, setia dalam kehidupan pribadi. Maksudnya di sini adalah agar kita menghayati dan menghidupi iman kita secara konsisten di hadapan orang banyak maupun dalam kehidupan pribadi, termasuk pada saat kita sendiri. Dengan berbuat seperti ini, maka kita pun akan dapat menemukan sukacita dalam hidup sehari-hari. Disinilah kita sebagai orang percaya melihat, bahkan mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang nyata. Kasih itu akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang membuat kita juga setiap hari menjadi bersukacita dan selalu mengalami atau merasakan sukacita itu ada dalam segala hal pada setiap tempat. Yang ketiga, merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidup setiap hari. Pada saat kita menyadari bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas hanya pada tempat-tempat ibadah atau pada saat kita ibadah, kita pun akan merasakan bahwa kemuliaan Tuhan itu justru ada dan hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Di tengah keluarga, di tempat kita bekerja, dalam relasi atau hubungan kita dengan sesama, dan dalam hal apapun. Untuk inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selaku kita orang percaya, semua kita dipanggil untuk membangun kehidupan yang konsisten, hidup yang saleh. Ini kita nyatakan tidak hanya di tempat ibadah atau pada saat beribadah, namun kita nyatakan atau ungkapkan dalam keseluruhan hidup kita. Hidup yang mencerminkan iman kita. Hidup kita menjadi cerminan atau pantulan dari iman kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai individu atau pribadi yang percaya, kita diingatkan. Selalu ada sukacita dalam kehadiran Tuhan pada hidup kita. Tetaplah kita memuji Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap tempat. Menghadirkan sukacita di rumah kita masing-masing melalui doa bersama, nyanyian pujian, ataupun percakapan yang meneguhkan iman. Sukacita di dalam Tuhan dapat kita rasakan setiap saat, dan ini akan membawa kedamaian dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami bawakan dalam doa saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan jika ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya mereka juga boleh menerima pemulihan dan kesembuhan. Jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini
akan menjalani tindakan dari dokter. Kiranya itu membawa kebaikan, kesembuhan, dan pemulihan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang juga mengalami pergumulan berat dalam hidupnya, biarlah mereka Tuhan kuatkan. Biar mereka menerima semangat dan sukacita dalam hidupnya. Dan mereka mampu untuk memenangkan pergumulan itu di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.